Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Enci Ruth di IMPA kelas kecil hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Nah, sebelum kita dengerin cerita, kita nyanyi dulu yuk. Sebelum kita dengerin cerita, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau membaca Alkitab, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih. Amin. Nah adik-adik, sebelum Ci mulai cerita, kita main tebak gambar dulu yuk. Di sini Ci punya sebuah gambar. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Betul sekali, ini namanya jala. Nah, jala ini dia berfungsi untuk menangkap ikan. Nah, orang yang menggunakan jala ini disebut dengan penjala. Jadi biasanya jala ini dipakai untuk para penelayan dalam menangkap ikan di laut. Nah, hari ini Ci punya cerita. Tema cerita kita adalah menjadi murid Yesus. Sekarang adik-adik siapin Alkitabnya ya. Kita buka dari kitab Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Nah, adik-adik ditemani papa mama buka dulu Alkitabnya dan dibaca dulu ya. Sama seperti penjala ikan tadi di awal. Nah, Tuhan Yesus juga dalam melakukan tugas pelayanannya di dunia ini, dia memerlukan alat, yakni murid-muridnya. Nah, ada yang tahu tidak kira-kira bagaimana ya Tuhan Yesus bisa menjala atau bertemu dengan murid-muridnya? Suatu saat ketika Tuhan Yesus sedang melakukan pelayanannya di Danau Galilea, tiba-tiba ia bertemu dengan Simon dan Andreas. Lalu Tuhan Yesus memanggil mereka, "Mari ikut aku." Lalu Simon dan Andreas langsung mengikuti perintah Tuhan Yesus. Nah, tidak lama kemudian Tuhan Yesus bertemu kembali dengan dua orang, namanya adalah Yakobus, anak Zebedeus, dan saudaranya yang bernama Yohanes. Lalu Tuhan Yesus memanggil mereka juga, "Mari ikut aku." Lalu mereka juga meninggalkan perahunya dan langsung mengikuti Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus hebat sekali ya adik-adik. Tuhan Yesus sudah memanggil 4 murid pertamanya adik-adik. Tadi siapa aja namanya? Yang pertama Simon. Lalu yang kedua namanya adalah Andreas, saudaranya Simon. Lalu yang ketiga ada
Yakobus, anak Zebedeus, dan saudaranya yang bernama Yohanes. Jadi mereka berempat ini dipanggil Tuhan Yesus untuk mengikut Tuhan Yesus dan menjadi penjala manusia. Dan lalu mereka mau ya adik-adik ya mengikuti Tuhan Yesus. Nah kira-kira kenapa sih kok mereka mau ya ikut Tuhan? Iya, mereka mau ikut Tuhan Yesus karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat berkuasa dan sangat baik adik-adik. Oleh karena itu mereka ketika dipanggil oleh Tuhan untuk jadi muridnya, mereka mau ya adik-adik ya. Nah dari cerita Enci hari ini kita mau diajarkan mengenai yang pertama, Tuhan memilih pengikutnya atau murid-muridnya dengan penuh kasih dan tanpa memandang latar belakang masing-masing. Jadi Tuhan gak peduli kalau misalnya adik-adik dari suku apa, warna kulitnya apa, usianya berapa. Nah Tuhan Yesus memanggil semua orang yang memang mau datang dan menjadi anak-anak Tuhan dan mau taat sama Tuhan. Nah seperti cerita kita hari ini nih adik-adik, di mana murid-murid yang Tuhan panggil itu mereka berasal dari seorang nelayan, dari seorang yang biasa-biasa aja, tapi Tuhan mau panggil mereka karena Tuhan melihat hati mereka yang mau taat dan setia sama Tuhan. Lalu yang kita pelajari selanjutnya adalah Tuhan Yesus memanggil kita semua sebagai muridnya agar kita bisa menjadi seorang penjala manusia. Maksudnya penjala manusia apa ya? Maksudnya adalah kita dapat menyebarkan ajaran Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita sehingga orang-orang di sekitar kita menjadi percaya dan mengasihi Tuhan. Lalu caranya bagaimana ya untuk bisa menjadi penjala manusia? Ada yang tahu? Caranya gampang adik-adik. Ini dia beberapa cara agar kita bisa menjadi seorang penjala manusia. Yang pertama, rajin baca Alkitab supaya kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Lalu yang kedua, rajin berdoa. Lalu berkata yang baik dan sopan, tidak teriak-teriak. Apalagi kalau disuruh mama atau papa, jangan teriak-teriak ya. Lalu saling memaafkan. Rajin belajar dan tidak mencontek pastinya. Nah lalu memuji Tuhan dengan baik dan juga bersikap baik selama IMPA atau belajar di sekolah. Nah gak hanya cara tadi aja adik-adik, masih banyak cara lainnya. Yang penting adik-adik harus selalu bersikap baik dan selalu mengasihi. Nah kira-kira bisa gak nih kita jadi penjala manusia? Pasti bisa dong ya, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Nah di sini siapa yang mau jadi penjala manusia? Angkat tangannya coba. Semuanya di sini Ci yakin pasti semuanya mau menjadi seorang penjala manusia. Nah yuk kita sama-sama untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik agar kita bisa menyebarkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai bertemu kembali. Dadah. Nah, adik-adik di sini Ci punya aktivitas. Silakan adik-adik temukan isi pesan di bawah ini. Nah, clue-nya pesannya itu terdiri dari 5 kalimat. Nah, adik-adik pecahkan kode-kode emoticon di bawah ini sehingga membentuk sebuah kalimat dan adik-adik ucapkan, minta papa mama videokan adik-adik untuk mengucapkan isi pesan ini. Jangan lupa nanti dikirim ya hasilnya ya. Terima kasih. Sungguhlah aku terang dunia, oh alangkah
Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam mimpa kami. Hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana Engkau memanggil murid-murid-Mu Tuhan. Jadikanlah kami murid-Mu yang mau selalu taat dan dengar-dengaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Dadah.